Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Restiana. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Patimura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, serta teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Mari kita simak bersama-sama. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri. Sedangkan menurut Judge-Ne, belajar adalah suatu proses di mana seseorang mengalami perubahan dalam kemampuan yang relatif permanen. Berbeda dengan itu, pembelajaran menurut Dimyati dan Mujiono adalah suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik, serta sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Artinya, belajar lebih menekankan pada proses internal siswa, sedangkan pembelajaran adalah upaya eksternal dari guru untuk memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Ada beberapa prinsip-prinsip belajar yang penting dalam belajar yang perlu kita ketahui. Di antaranya, yang pertama yaitu belajar adalah proses aktif, artinya siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan. Yang kedua, belajar dipengaruhi motivasi. Semakin tinggi motivasi, semakin baik hasil belajarnya. Yang ketiga, belajar berlangsung bertahap, dari hal sederhana menuju hal yang lebih kompleks. Yang keempat, belajar memerlukan pengalaman nyata, sehingga pembelajaran harus kontekstual. Yang kelima, setiap individu itu unik. Hasil belajar akan berbeda-beda sesuai kemampuan dan pengalaman. Contohnya, saat guru mengajarkan IPA tentang ekosistem dengan membawa siswa ke lingkungan sekitar sekolah, siswa akan lebih mudah memahami karena mengalami langsung proses belajar. Yang selanjutnya yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori belajar dan pembelajaran adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui proses belajar, serta bagaimana proses pembelajaran sebaiknya dirancang dan dilaksanakan. Berikut adalah beberapa teori belajar utama. Yang pertama, teori behavioristik menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi karena interaksi antara stimulus dan respons. Belajar terjadi melalui penguatan atau reinforcement atau hukuman. Tokoh pentingnya yaitu Ivan Pavlov, B.R. Skinner, Johann Watson. Yang kedua yaitu teori kognitivisme, fokus pada proses berpikir dan pemahaman peserta didik. Belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman, bukan sekedar perubahan perilaku. Menekankan aktivitas belajar yang mandiri dan inovatif. Teori humanistik mengutamakan perkembangan potensi manusia dan motivasi belajar yang berasal dari dalam diri. Pembelajaran berfokus pada peserta didik secara utuh, termasuk aspek emosional dan psikologis. Teori belajar sosial atau observasional, belajar terjadi lewat observasi dan meniru perilaku orang lain, menekankan peran lingkungan sosial dalam proses pembelajaran. Contoh penerapan teori behavioristik, mengadakan penilaian dengan poin guru, membuat sistem poin sebagai penguatan perilaku siswa. Misalnya, siswa yang berperilaku baik mendapatkan poin atau nilai tambahan, sementara yang melanggar aturan kehilangan poin. Hal ini mendorong siswa mematuhi aturan kelas agar poinnya tidak berkurang. Baik, contoh penerapan teori kognitivisme, mendorong siswa membuat jurnal refleksi tentang proses belajar mereka untuk memperkuat pemahaman, melakukan diskusi kelas di mana
siswa diminta menjelaskan materi dan saling bertanya, membantu siswa menemukan solusi baru agar berpikir kritis dan mengaitkan ide secara efektif, menggunakan visualisasi dan permainan untuk meningkatkan ingatan dan pemahaman. Guru menyesuaikan materi dengan tingkat perkembangan kognitif siswa, misalnya menggunakan kurikulum spiral dan pendekatan discovery learning, belajar dengan menemukan. Contoh penerapan teori humanistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih topik belajar sesuai minat untuk mengembangkan potensi diri, menjalin hubungan emosional peserta didik antara guru dan siswa, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi belajar, membantu siswa memahami tujuan belajar agar muncul motivasi intrinsik dari dalam diri. Contoh penerapan teori belajar sosial, observasional, siswa belajar dengan mengamati dan meniru perilaku guru atau teman yang dianggap positif, menggunakan model peran atau role model yang menunjukkan sikap dan keterampilan yang diharapkan. Sebagai kesimpulan, belajar dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling terkait. Belajar adalah perubahan perilaku dari dalam diri individu, sementara pembelajaran adalah usaha guru menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Prinsip-prinsip belajar perlu diperhatikan agar pembelajaran lebih efektif dan teori-teori belajar menjadi dasar bagaimana guru dalam merancang strategi yang tepat. Demikianlah penjelasan saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Nenek